warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video pembelajaran ini yang dibuat oleh kelompok 1 dari kelas 12 MIPA 6 dengan anggota Ihsan Saiful Rohman, Nanda Ayuning Tias, Nisa Nurmaulia, Rianti Ramawati, dan Yesa Rizky Ameliana akan membahas pelajaran geografi di bab interaksi keuangan desa dan kota. Di sini kami akan membahas tentang yang ke-1, ada perbedaan masyarakat kota dengan desa. Yang kedua, ada zona wilayah interaksi menurut R. Bintarto. Yang ketiga, interaksi antara kota dengan desa beserta manfaatnya. Yang keempat dan yang terakhir yaitu kita akan menjelaskan tentang teori titik henti beserta contohnya. Materi tadi akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lainnya. Desa merupakan suatu kesatuan desa yang dihuni atau ditempati oleh sejumlah keluarga, di mana wilayah tersebut memiliki sistem pemerintahan sendiri atau juga dikepalai oleh seorang kepala desa. Kota dapat diartikan sebagai suatu daerah pemukiman yang terdiri secara satu kesatuan tempat tinggal berbagai macam lapisan masyarakat. Saya Yesa Rizky Ameliana akan menjelaskan materi nomor 1 tentang perbedaan masyarakat kota dan masyarakat desa. Kita dapat membedakan antara masyarakat desa dan masyarakat kota yang masing-masing punya karakteristik tersendiri, masing-masing punya sistem yang mandiri dengan fungsi-fungsi sosial, struktur serta proses-proses sosial yang sangat berbeda, bahkan kadang-kadang dikatakan berlawanan. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah 1. Jumlah dan kepadatan penduduk, 2. Lingkungan hidup, 3. Mata pencaharian, 4. Corak kehidupan sosial, 5. Statistik sosial, 6. Mobilitas sosial, 7. Pola interaksi sosial, 8. Solidaritas sosial, dan terakhir ada kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional. Perbedaannya dapat disajikan pada tabel berikut. Wilayah zona interaksi menurut R. Bintarto. Menurut R. Bintarto, pada tahun 1983, wilayah zona interaksi terbagi menjadi 6. Yang pertama, Citi. Citi adalah suatu daerah yang memiliki sarana kehidupan dan penghidupan modern atau pusat kota. Kota adalah sarana aktivitas manusia berkumpul dan menjadi jaring utama perputaran ekonomi. Yang kedua, suburban atau frog, yaitu suatu area yang lokasinya dekat pusat kota atau inti kota dengan luas mencakup daerah penglaju. Wilayah ini biasanya menjadi tempat tinggal para penglaju atau pekerja yang melakukan mobilitas setiap hari ke kota. Yang ketiga, suburban fringe adalah suatu daerah peralihan antara kota dengan desa mengelilingi suburban. Yang keempat, urban fringe adalah daerah batas luar kota yang sifatnya mirip dengan kota. Yang kelima, rural urban fringe adalah daerah yang terletak antara kota dengan desa yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran atau lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang keenam, rural atau desa adalah daerah yang memiliki suasana kehidupan desa dan kehidupan yang agraris. Dapat diartikan sebagai perilaku atau hubungan timbal balik. Perilaku dan hubungan timbal balik yang dimaksud adalah perilaku dan hubungan timbal balik saling menguntungkan yang dapat digunakan untuk saling melengkapi
melengkapi atau saling menutupi keterbatasan yang terdapat pada setiap wilayah. Adapun manfaat interaksi sosial antara desa dan kota sebagai berikut ini. A. Hubungan sosial ekonomi penduduk dan desa meningkat. B. Pengetahuan penduduk desa meningkat, terutama dalam penggunaan teknologi di bidang pertanian. C. Kesadaran masyarakat desa tentang pendidikan dan keterampilan kerja untuk meningkatkan taraf hidup semakin tinggi. D. Heterogenitas atau keanekaragaman mata pencaharian penduduk semakin berkembang. E. Pendapatan penduduk semakin meningkat. Dan E. Kebutuhan penduduk di desa dan di kota juga semakin meningkat. Saya Rianti Rahmawati di sini akan menjelaskan teori titik henti. Teori titik henti atau breaking point theory adalah teori hasil modifikasi hukum gravitasi yang dikemukakan oleh William Z. Rayleigh tahun 1931 untuk menentukan pusat perdagangan antara dua kota. Titik henti suatu wilayah dapat diketahui melalui pendekatan perbandingan antara jarak dua wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Penentuan titik henti suatu fasilitas ditentukan jaraknya dari kota yang berpenduduk lebih sedikit. Hal ini untuk menyeimbangkan jumlah penduduk di kedua kota tersebut. Teori ini memiliki beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, keadaan ekonomi penduduk relatif sama. Kedua, topografi wilayah datar. Yang ketiga, sarana prasarana transportasi memadai. Dan yang terakhir, daya beli masyarakat sama. Teori ini dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal, sebuah sekolah akan didirikan di antara Desa Bojong dan Desa Panyadap yang berjarak 18 km. Desa Bojong memiliki penduduk 228 jiwa, sedangkan Desa Panyadap berpenduduk 564 jiwa. Berapakah titik henti antara Desa Bojong dan Desa Panyadap? Untuk penyelesaiannya diketahui DAB atau jarak kota A dan B yaitu 18 km, PB yaitu 564 dan PA 228. Kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus sehingga dihasilkan hasilnya yaitu 7,003. Sekian pembahasan dari video pembelajaran yang kami buat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.